Prahara di internal Partai Demokrat makin membara pasca pemecatan tidak hormat sejumlah kader Partai Demokrat yang dianggap menggagas diselenggarakannya Kongres Luar Biasa KLB untuk menggulingkan Ketua Umum Partai Demokrat saat ini, Agus Harimurti Yudhoyono. Konflik internal dan isu kudeta Partai Demokrat juga merembet ke pihak luar yang disebut-sebut berada di balik itu, yakni nama Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko, selain sejumlah partai kader Demokrat. Kader Demokrat yang terlibat dan dipecat diantaranya Joni Allen Marbun, Darmizal, Yosudarso, Triluyanto, Syafwatilah Mohzaib dan Ahmad Yana, serta Marzuki Ali. Demokrat juga mengganti Joni Allen sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Mantan Sekjen Partai Demokrat Marzuki Ali yang merasa difitnah oleh sejumlah pihak akan membawa ke ranah hukum dengan melaporkan AHY dan Kepala Bakomstra atau jubir Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra ke Bareskrim Polri. Menyikapi badai politik di tubuh Demokrat, para pendiri dan tokoh senior Partai Demokrat juga ikut mendesak digelarnya Kongres Luar Biasa. Salah satu pendiri Partai Demokrat, Hengki Luntungan, mengklaim lokasi dan susunan panitia KLB sudah siap dan mendapat dukungan 80% suara DPC. Dukungan KLB juga disuarakan generasi muda Demokrat yang menilai Partai Demokrat kini sudah berubah dari partai modern ke partai keluarga Cikeas. Menanggapi kisru Demokrat, Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan ada gerakan dan pemufakatan jahat untuk merusak Demokrat serta merebut kepemimpinan yang sah dari Agus Yudhoyono. Publik menanti bagaimanakah babak akhir dari prahara Partai Demokrat. Tim Liputan Berita 1. Badai politik Partai Demokrat, itulah topik dialog kita pagi ini. Konflik internal di tubuh Partai Demokrat terus memanas. Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan juru bicara Partai Demokrat yang juga Ketua Bakomstra Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Kita juga sudah menghubungi politikus senior Partai Demokrat, Max Sopakua, namun yang bersangkutan berhalangan karena Pak Max mengatakan harus terbang lebih pagi dari jadwal semula siang nanti. Jadi saat ini kita sudah hanya bersama Mas Herzaki Mahendra Putra. Selamat pagi Mas Herzaki. Pagi Mbak. Mas Herzaki, apakah benar bahwa sebenarnya sekarang DPP, DPD ini, DPP khususnya sudah semakin khawatir karena pengakuan dari Pak Max yang sempat saya quote kemarin, 70-80% DPD dan DPC saat ini sudah bersedia atau berkenan untuk melakukan KLB. Apa tanggapan Anda terkait pernyataan Pak Max itu? Ya, kalau dari kami melihat bahwa gerakan pengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat ini, Mbak, yang didukung juga oleh oknum kekuasaan ya, yang sangat berbahaya sebenarnya bagi demokrasi kita karena melakukan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan ya, yang berada di balik teman-teman kami ya, beberapa mantan kader ya, dan juga ada segelintir kader yang seakan-akan berusaha mengembuskan bahwa KLB itu bisa dan bakal terjadi gitu secara sah gitu. Anda itu selalu mengatakan lingkar kekuasaan saja gitu. Mas Herzaki, Anda selalu mengatakan ada lingkar kekuasaan supaya ini tidak terjadi saling tuduh, saling fitnah. Kalau yang dimaksud Pak Muldoko, kemarin Pak Muldoko juga sudah mengatakan jangan terus menyudutkan saya. Jadi yang Anda maksud ini tetap lingkar kekuasaan Pak Muldoko dalam hal ini? Ya begini Mbak, berdasarkan kesaksian, kami ini kan ada kesaksian, ada testimoni ya, ada yang diajak bertemu dengan beliau, ya itu yang disampaikan. Jadi kalau kami kan hanya menyampaikan sesuai dengan kesaksian dan testimoni daripada kami yang diajak ketemu, yang awalnya bukan diajak ketemu dengan beliau, tapi dijanjikan bantuan bencana gitu. Bertemu dengan kader senior kami, nggak tahu ujung-ujung di lokasi acara, di lokasi kegiatan, itu pertemuan, lokasi pertemuan, ternyata ada beliau gitu loh. Dan kemudian bicaranya bukan mengenai bantuan bencana, tapi bicaranya malah mengenai rencana KLB, bicara mengenai penggantian ketua umum. Senior partai itu siapa saja yang Anda maksud? Bicara mengenai rencana pencapresan beliau. Nah ini kan sudah cukup terang dan jelas kalau kami itu berdasarkan kesaksian, berdasarkan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh kami gitu. Itu sih Mbak yang cukup jelasnya itu di situ. Nah kemudian kenapa kami kemudian selalu berbicara mengenai itu? Baik, Mas Herzaki, Anda mengatakan bahwa bukti-bukti itu yang didapat dari DPD, DPC, itulah sebabnya kenapa kemarin Mas AHY di Bogor, kalau saya tidak salah memanggil para DPC, DPD itu untuk dimintain keterangan. Tapi sebenarnya itu bentuk kekhawatiran atau tidak? Mas Herzaki? Kalau dari kami bukan kekhawatiran, Mbak. Justru ini kan bagian dari konsolidasi juga di internal kami gitu loh, ya kan?
Nah, jadi berbahaya itu adalah bahwa GPKPD ini ya melakukan berita hoax, tipu daya dan juga ancaman kekerasan gitu. Ya. Iya. Halo Mbak, apakah cukup jelas suara saya? Suara saya kedengaran? Halo? Mas Herzaki, dilanjutkan, Halo? silakan. Oke, jadi itu merupakan bentuk konsolidasi. Apa langkah-langkah Ya. berikutnya Iya. untuk kemudian meyakinkan? Jadi kami mendapatkan laporan juga bahwa ternyata setelah konversi pers tanggal 1 kelihatan ya berusaha mempengaruhi ya teman-teman para pemilik suara di Oke, sayang sekali kita komunikasinya agak terganggu dengan Herzaki Mahendra Putra yang merupakan juru bicara Partai Demokrat sekaligus Bakomstra Demokrat. Mas Herzaki, sudah bisa mendengar kembali suara saya? Ya, mohon maaf ini kok sinyalnya Iya. agak jelek ya. Jadi ini merupakan konsolidasi, bukan merupakan kekhawatiran. Halo, Mbak. Apakah Ya. tidak ada kekhawatiran sedikit pun? Karena pengakuan dari para senior, dan ini para senior ini bukan main-main nih, mereka senior adalah deklarator sekaligus pendiri Partai Demokrat. Jadi apa upaya Anda untuk menepis hal itu? Mas Herzaki? Halo Mbak, kok sinyalnya hilang kayaknya. Ya, kalau dari kami gini Mbak, kekhawatiran, kalau kami sih yakin ya, kami sangat solid. Yang kami khawatir ini bukan pihak internalnya, yang kami khawatir justru ini ya, karena mereka bolak-balik lagi-lagi mengirimkan. Ini pengakuan juga dari kader kami ya. Ada laporan setiap hari yang muncul dari DPD dan DPC, masih aja ada mantan-mantan kader kami ya maupun segelintir kader senior yang sudah lama tidak aktif itu kemudian menekan mereka, meminta mereka untuk ikut dengan menyatakan bahwa nanti kalau mereka tidak ikut KLB ini ya mereka akan dipecat, mereka akan diganti gitu loh dari ketua DPC atau ketua DPD maupun akan di PAW untuk yang anggota DPRD-nya. Karena mereka bilang KLB ini pasti terjadi dan pasti dimenangkan apapun yang terjadi gitu. Ini kan ancaman yang sangat nyata loh dari mereka gitu loh Mbak ya kan. Padahal Sebenarnya yang mengancam Mas ini Herzaki, bukan siapa-siapa di DPP gitu loh. siapa yang berhak memecat? Siapa yang berhak menonaktifkan anggota DPC, DPD? Yang berhak itu adalah berdasarkan rekomendasi dari BPUKK maupun dari Dewan Kehormatan. Itu yang berhak kalau adalah di DPP tubuh yang partai memecat. sendiri, Pak. kalau di tubuh partai Dan di itu- internal DPP sendiri solid, kenapa mereka mesti khawatir kalau dipecat atau diberhentikan dari partai? Maklum Mbak, Kenapa? gini, jadi mereka bukan masalah khawatir, tetapi teman-teman DPD dan DPC ini melaporkan bahwa ada usaha sangat serius ya, yang dilakukan secara masif, kemudian mereka menyebarkan kabar bohong, seakan-akan katanya Mas Ibas mendukung, kemudian ada Bang Benny Kaharman mendukung, Bang Andi Arief mendukung dengan screenshot palsu, screenshot WA palsu gitu loh Mbak. Ya kan, jadi benar-benar mereka bilang, kok ini kayak gini sekali ya nih. Ini kan cukup mengganggu mereka. Mereka ini merasa terganggu. Anda sekaligus bukan ingin karena mereka takut mengatakan, dengan KLB ini akan terjadi, bukan. Tapi karena kami saat ini kan sedang fokus sebenarnya Mbak gitu loh. Anda ingin sekaligus Sedang fokus untuk mengatakan bantu bahwa teman-teman, bantu keluarga juga yang terdampak sedang bencana maupun dengan pandemi COVID-19. Tapi kok mendadak di tengah-tengah ini ada ancaman-ancaman. baik, Mas Herzaki, Anda ingin sekaligus mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada rivalitas, tidak ada dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat antara AHY dan Mas Ibas. Anda sekaligus ingin menepis dugaan itu? Oh nggak ada itu Mbak, udah sangat jelas juga. Sudah pasti tidak ada Mbak, karena selama ini itu adalah trik lama ya, trik usang yang sangat-sangat keji gitu oleh sekelompok orang yang pengen terus mencoba mengadu domba Mas Ibas dan Mas AHY gitu loh ya. Karena mereka berdua ini sangat solid ya, sebagai saudara juga sangat harmonis hubungannya gitu ya. Mas Herzaki, salah satu alasan atau alasan yang mengemuka, Mas Ibas pengen ini dan kemudian ada dualisme antara Mas AHY dan Mas Ibas, bohong Mbak gitu. Ya, dan kemudian juga kan terakhir juga Mas Ibas sudah menyampaikan statementnya bahwa beliau mendukung penuh gitu. Beliau juga menyampaikan bahwa ada dukungan yang penuh dari DPP, DPD dan DPC Mas AHY. Baik. Ini bisa nih, namanya kan orang mencari-cari cara, namanya udah frustasi GPKPD ini mungkin sudah terlalu banyak, ada yang menggelontorkan dana gitu kan, harus ada hasil sehingga segala cara bisa ditempuh gitu. Ya, Mas Herzaki, alasan yang mengemuka di balik usulan KLB ini adalah selama 1 tahun AHY memimpin Partai Demokrat menjadi Ketua Umum sejak Kongres Partai Demokrat tanggal 15 Maret ya 2020 lalu.
dengan gampang memecat anggota yang tidak mampu mengatasi Ya. masalah internal partai. Kemudian yang kedua adalah di tangan AHY, Partai Demokrat mengalami kemunduran bergeser jadi partai keluarga. Anda ingin menepis juga dugaan itu? Ya itu mah udah sangat keliru lah Mbak. Ini lagi-lagi saya sampaikan, GPKPD ini kerjaannya menebar fitnah dan kabar bohong gitu. Bukan tidak mampu mengatasi. Justru Mas Ahy ini Mbak ya, beliau ini sangat bijaksana, sangat hati-hati. Sebelum ada konferensi pers aja di tanggal 1 Februari, kami itu mengumpulkan data dan fakta cukup lama. Dan itu pun berdasarkan informasi yang dikirimkan langsung oleh Ketua DPC. Bayangkan ini Ketua DPC, ketua di level kabupaten kota Mbak, yang bisa berkomunikasi langsung dengan Mas Ahy selaku ketum. Mereka menyampaikan bahwa ada usaha dari lingkar dalam kekuasaan yang oknum ya, mereka bilang oknum kekuasaan yang mencoba mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang bekerja sama dengan kader senior. Itu teks dari kader mereka. Kami pengen segera bertemu ke Bapak Ketum agar bisa menjelaskan dan juga mengirimkan bukti dan menyerahkan dan memberikan kesaksian gitu. Ini satu contoh gitu betapa bahwa proses ini proses bersama, itu satu hal. Kemudian yang kedua, setelah konferensi pers itu, DPC dan DPD justru semakin solid mendukung kepemimpinan Mas Ahy dengan cara apa? Mereka lah yang kemudian memantau Mbak di tiap daerah itu kalau ada ya elemen-elemen dari GPKPD ini yang segelintir orang ini yang terus berusaha mempengaruhi dan mengancam para kader dan pemilik suara. Jadi laporan itu dari mereka bolak-balik gitu dan mereka juga lah kemudian yang meminta. Baik, Anda itu jawaban Anda terkait dengan kepemimpinan AHY yang ternyata dinilai mengalami kemunduran. Tapi bagaimana dengan kepemimpinan AHY yang dinilai Partai Demokrat ini kemudian menjadi semakin mengarah kepada partai dinasti, partai keluarga. Tapi jawabannya ditunda dulu Mas Herzaki. Kami kembali usai pariwara berikut. Pemirsa, tetap bersama kami.